teman-teman, jadi di video tugas kali ini aku bakal menceritakan tentang keluarga aku. Dan daripada lama-lama, mendingan langsung aja kita ke videonya. Let's go! Papaku lahir di Bajambi, Sumatera Utara pada tanggal 22 November 1981. Aku mengenalnya sebagai sosok yang hebat dan juga percaya diri. Oleh karena itu, percaya diri yang ada padaku sekarang itu berasal dari ajaran papaku. Hal itu terbukti di saat papaku dipercayai menjadi seorang MC di berbagai acara. Pekerjaan papaku adalah membawa forklift di sebuah pabrik. Sejak kecil papaku hidup dengan keluarga yang penuh dengan kesederhanaan. Sehingga dalam bidang pendidikan pun dia tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin. Jadi, papaku selalu menasihati aku dan adikku supaya kita belajar dengan rajin. Tak hanya itu, Papa juga mengajarkan banyak hal pada aku dan juga adikku, seperti menjadi berkat bagi banyak orang dan juga tak pernah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar. Mamaku lahir di Bangun Bolak, Sumatera Utara pada tanggal 27 Oktober 1983. Mamaku merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat baik hati. Mama adalah sosok yang telah mendidik aku dan adikku secara keras dan disiplin. Walaupun di masa mudanya, dia tidak memiliki kesempatan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun dia adalah wanita yang sangat tangguh juga bijaksana. Mama pernah cerita bahwa hal yang membuat ia tangguh karena pahitnya kenyataan dunia ini sudah dirasakannya sejak kecil. Karena ekonomi kedua orang tua mamaku seringkali tidak stabil. Bahkan terkadang untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak mampu. Mama juga mengaku bahwa dulu untuk membeli alat tulis saja dia harus jual sayuran ke pasar terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi pembelajaran mengenai kehidupan yang sudah Mama ajarkan kepadaku. Selain itu, Mama juga orang yang lucu dan suka bercanda. Ya, walau terkadang candaannya tuh gak lucu gitu ya, garing. Itu merupakan salah satu cuplikan yang cukup membuktikan kalau mamaku suka menari Batak. Tapi seringkali tak hanya menari Batak saja, menari yang lain juga, bahkan dia suka sekali dangdutan. Sebagai ibu rumah tangga, teman-teman pasti tahu kan apa saja kegiatan sehari-harinya. Kalau mamaku, biasanya dia akan memasak, antar jemput aku dan adikku ke sekolah, dan juga membersihkan rumah. Aku tidak tahu lahir di mana. Yang pasti orang tuaku pernah bilang kalau aku lahir di sebuah klinik pada tanggal 4 Februari 2007. Saat lahir, kondisi tubuhku cukup mengkhawatirkan. Dan faktanya, mamaku cerita kalau saat dia melahirkanku, rasanya mau meninggal. Setelah lahir ke dunia ini menjadi beban kedua orang tuaku, aku pun bertumbuh dan bertambah besar. Saat aku sudah siap untuk bersekolah, aku pun didaftarkan ke Bimba AIUEO. Lanjut ke TK Cita Bangsa, SDS Danbi Bersinar, SMPS Danbi Bersinar, dan terakhir SNAN 1 Cilengsi. Sekarang, aku akan menjelaskan kegiatan sehari-hariku sejak masa SMA ini. Biasanya,
aku bangun jam 4 pagi dan langsung berdoa. Setelah itu, aku akan bersih-bersih dan menyiapkan bekalku dan adikku. Ya, kalau bekalnya belum dimasak, berarti aku harus membantu mamaku memasak walau masih mengantuk. Jika semua sudah siap, aku pun mandi, memakai seragam, menyiapkan tas, dan memakai sepatu, lalu berangkat. Sesampainya di sekolah, aku pun belajar dan bermain. Ya, lebih banyak bermain. Pulang sekolah, aku akan kembali membantu mama bersih-bersih dan setelah itu melatih adikku bernyanyi bersama mamaku. Setelah itu, aku mandi, makan, dan sekitar jam 7 malam, keluargaku akan melaksanakan ibadah. Setelah ibadah, biasanya aku akan belajar, tapi kalau aku sedang tidak mood belajar, aku akan berlatih bermain piano. Setelah menjalankan semua kegiatan dalam satu harian penuh, aku akan membaringkan tubuhku ke tempat tidur, lalu tidur bersama adikku dan juga orang tuaku. Ya, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, sekarang giliran adik aku nih. Dia lahir di rumah sakit ini nih. Pasti kalian tahu kan? Saat itu adik aku lahir pada tanggal 16 November 2010. Sejak kecil dia itu orangnya cukup aktif dan juga agak centil ya. Sejak kecil dia sudah bermimpi untuk menjadi seorang artis. Oleh karena itu, mama aku waktu itu memutuskan supaya dia dimasukkan ke sekolah acting, seperti sekolah keartisan lah. Kalau begitu, aku akan temani kamu bercerita ya, raksasa. Tidak hanya acting, sejak kecil adikku ini juga suka sekali bernyanyi. Jadi sampai-sampai mama aku lagi-lagi mikir, kayaknya nih bocah harus dimasukin les vokal nih. Dan ini merupakan penampilan pertama adikku. Dari situlah adik aku terus berlatih di tempat les vokal dan juga tetap diajar oleh kedua orang tuaku sehingga dia bisa meraih berbagai macam sertifikat dan piala-piala dari kemenangannya. Berkat kerja kerasnya, akhirnya sekarang dia sudah meraih gelar top 6 di Idola Cilik 2022.